Karena pada materi sebelumnya saya memilih materi tentang elastisitas, maka dalam video ini saya akan menjelaskan secara ringkas mengenai elastisitas. Yang pertama adalah pengertian elastisitas. Elastisitas merupakan suatu pengukuran kuantitatif yang menunjukkan sampai di mana besarnya pengaruh perubahan satu variabel terhadap perubahan variabel lainnya, atau menunjukkan seberapa besar sensitivitas perubahan satu variabel akibat perubahan variabel lainnya. Yang kedua adalah jenis-jenis elastisitas. Jenis-jenis elastisitas sangat banyak, seperti elastisitas permintaan, elastisitas penawaran, elastisitas silang, elastisitas pendapatan, dan elastisitas promosi. Akan tetapi dalam video ini saya akan hanya berfokus kepada jenis utamanya, dua jenis utama elastisitas. Yang pertama yaitu elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan mengukur tingkat respon permintaan suatu barang atau jasa karena perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi seperti harga, pendapatan, atau harga barang lainnya. Elastisitas permintaan ini membantu kita untuk menganalisis bagaimana perubahan faktor tersebut mempengaruhi jumlah barang yang diminta oleh konsumen. Dalam hukum elastisitas permintaan menyatakan bahwa jika harga suatu barang naik, maka jumlah permintaannya akan turun. Dan begitu pula sebaliknya, jika harga suatu barang turun, maka jumlah permintaan akan naik. Hukum ini menunjukkan hubungan terbalik antara harga dan jumlah permintaan. Hukum elastisitas permintaan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti ketersediaan substitusi, pendapatan konsumen, dan kebutuhan terhadap barang tersebut. Dengan memahami hukum ini, produsen dapat merencanakan strategi harga dan produksi yang lebih efektif. Nah, elastisitas juga terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu elastis, barang atau jasa yang sangat responsif terhadap perubahan harga. Contohnya adalah barang mewah dan barang elektronik. Yang kedua yaitu inelastis, yaitu perubahan harga yang memiliki dampak lebih kecil dibandingkan dengan perubahan kuantitas barang atau jasa yang diminta. Persentase perubahan jumlah yang diminta lebih kecil dari perubahan harga. Contohnya adalah barang kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga, elastis uniter. Elastis uniter yaitu setiap perubahan harga sebesar 1%, maka akan terjadi perubahan barang yang diminta sebesar 1%. Persentase perubahan jumlah yang diminta sama dengan perubahan harga. Contohnya yaitu barang-barang sekunder. Yang keempat, elastisitas sempurna, yaitu pada suatu harga yang ditawarkan bisa membeli atau menjual seluruh barang yang tersedia di pasar. Elastisitas sempurna, jumlah yang diminta sangat peka terhadap perubahan harga, bahkan sedikit perubahan dapat mengakibatkan permintaan menjadi nol. Contohnya yaitu barang-barang substitusi. Yang kelima yaitu inelastis sempurna. Meskipun telah terjadi perubahan harga, perubahan barang yang diminta tetap sama. Contohnya yaitu barang kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, dan lain-lain. Selanjutnya, faktor-faktor penentu elastisitas permintaan. Yang pertama, banyaknya barang pengganti yang tersedia. Dalam perekonomian, ada banyak barang yang dapat digantikan dengan barang yang lainnya. Akibat perubahan ini, elastisitas permintaan dapat cenderung bersifat elastis. Maksudnya, perubahan harga yang kecil akan menimbulkan perubahan yang besar terhadap elastisitas permintaan. Misalnya, pada waktu harga naik, para pembeli akan merasa enggan membeli barang tersebut. Mereka lebih suka memilih untuk membeli barang yang harganya jauh lebih ekonomis. Sebaliknya, apabila harga turun, maka pembeli akan memborong untuk membeli barang yang biasanya mereka beli.
Yang kedua yaitu persentase pendapatan yang dibelanjakan. Besarnya bagian pendapatan yang digunakan untuk belanja barang dapat mempengaruhi elastisitas barang dan jasa. Yang ketiga, jangka waktu analisis. Semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk memutuskan membeli atau tidaknya suatu barang, maka akan berpengaruh pada elastisitas. Yang keempat, definisi pasar. Semakin sempit batasan definisi sebuah pasar, maka semakin elastis permintaan barangnya. Baiklah, lanjut kepada elastisitas penawaran. Pengertian elastisitas penawaran adalah perbandingan antara persentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan dengan persentase perubahan harga. Elastisitas penawaran akan selalu bernilai positif karena hubungan harga dan jumlah penawaran barang bersifat positif searah atau slope positif. Hukum penawaran menyebabkan bahwa semakin tinggi harga, semakin banyak pula jumlah penawaran barang. Sebaliknya, semakin turun harga, maka semakin turun pula jumlah penawaran barang. Penawaran suatu barang dikatakan elastis jika jumlah penawaran berubah cukup besar terhadap perubahan harga, dan dikatakan inelastis jika jumlah penawaran berubah tidak terlalu besar terhadap perubahan harga. Untuk jenis-jenis elastisitas penawaran, sama seperti jenis-jenis elastisitas permintaan, terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu elastis sempurna. Nilai elastis penawarannya tidak terhingga, artinya pemasok akan menyuplai barang dengan harga yang lebih tinggi. Contohnya bumbu dapur. Yang kedua, elastis, perubahan penawaran lebih banyak dibandingkan dengan harga, dengan nilai elastisitas lebih dari 1. Contohnya barang-barang mewah atau luksuri. Yang ketiga, elastis uniter, perubahan kuantitas penawaran sebanding dengan harganya, dengan nilai elastisitas 1. Contohnya produk-produk elektronik. Inelastis, perubahan suplai relatif lebih kecil dibandingkan harganya, dengan nilai elastisitas kurang dari 1. Contohnya kebutuhan primer atau pokok. Yang kelima, inelastis sempurna, penawaran tidak akan mengalami kenaikan berapapun harga yang ditawarkan. Contohnya obat-obatan pada waktu sakit. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran. Yang pertama, sifat perubahan biaya produksi. Jika perusahaan akan menambah produksi, maka perusahaan pasti harus menambah biaya produksi. Pengaruh kenaikan biaya jika dikaitkan dengan penambahan produksi ini memiliki pengaruh yang besar terhadap elastisitas. Yang kedua, jangka waktu analisis. Jangka waktu analisis ini terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, masa amat singkat. Jangka waktu di mana para penjual tidak dapat menambah penawarannya, di mana produsen tidak mungkin merespon peningkatan permintaan dan menambah penawaran. Dalam masa yang sangat singkat ini, penawaran cenderung tidak elastis. Yang kedua yaitu jangka pendek. Dalam jangka pendek, tidak memungkinkan perusahaan menambah kapasitas alat-alat produksi, tetapi setiap perusahaan masing-masing memungkinkan menambah produksi dengan mengoptimalkan kapasitas yang tersedia, seperti menambah jam kerja, penggunaan modal lebih efisien akan menambah produksi lebih banyak sehingga dalam jangka pendek permintaan juga tidak elastis. Yang ketiga yaitu jangka panjang. Dalam jangka panjang, semua dapat dilakukan oleh perusahaan, termasuk menambah kapasitas produksi dengan cara menambah mesin baru dan perluasan pabrik. Hal ini membuat perusahaan dengan leluasa dapat merespon permintaan. Dengan demikian, dalam jangka panjang, penawaran akan bersifat elastis. Yang ketiga, mobilitas faktor produksi. Jika faktor produksi memiliki mobilitas yang tinggi, maka produsen dapat menyesuaikan kapasitas produksi atau besarnya produksi dengan mudah dan penawarannya cenderung bersifat sangat elastis.
Yang keempat, jumlah persediaan barang. Jika sebuah perusahaan menyimpan persediaan barang produksi yang dalam jumlah yang cukup besar, maka kurva penawaran akan lebih ke arah elastis karena dapat memasokkan barang ke pasar dengan segera. Kesimpulannya, elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran berfungsi untuk menunjukkan seberapa besar respons dari konsumen dan produsen terhadap perubahan harga. Permintaan dan penawaran yang elastis menunjukkan sensitivitas yang lebih tinggi terhadap harga. Sebaliknya, apabila permintaan dan penawaran yang inelastis, maka menunjukkan sensitivitasnya rendah. Mengetahui elastisitas sangat penting dalam pengambilan keputusan ekonomi, seperti penetapan harga, produksi, dan kebijakan pajak. Mempelajari elastisitas permintaan dan penawaran akan memudahkan kita untuk memprediksi perubahan jumlah barang yang diminta atau ditawarkan akibat perubahan harga atau pendapatan. Dan untuk menghitung dan memperkirakan permintaan produk atau layanan yang dijual, membuat kebijakan harga yang lebih efektif dan lebih efisien, menentukan harga yang dapat meningkatkan pendapatan, untuk mengetahui seberapa besar harus mengubah harga produk, untuk membuat strategi kebijakan seperti berapa harga barang yang harus diubah, berapa pengeluaran advertensi yang harus diubah. Elastisitas permintaan menunjukkan seberapa sensitif konsumen terhadap perubahan harga suatu barang, sedangkan untuk elastisitas penawaran menunjukkan seberapa mudah atau sulit suatu perusahaan mengubah jumlah barang yang akan diproduksi. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And I'm down for this.